Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman, kita bertemu lagi di Roadshow JPMI online ya. Di sini saya mau menyapa teman-teman dulu. Ini ada Pak Nugroho dari Semarang. Wah, Assalamualaikum Pak. Jakarta. Ini ada dari Parepare, kok ngeri banget sambil nyetir ini ya. Hati-hati nyetirnya. Ada Bu Irma dari Tasik. Ini ada bagus ini, mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya dari Bali atau di Malang ini sekarang ya. Oke, ini ada Mas Ahmad Alimin Cilegon kah ini? Cilegon ya. Alhamdulillah. Oke, kita sambil menunggu yang lain, alhamdulillah sudah hadir juga pemateri kita, Pak Riza, dan juga Ustadz Abdul Jabbar sudah bersama kita. Acara ini disiarkan juga di Facebook JPMI, tapi kalau live streaming di Facebook ini jedanya sekitar 3-5 menit. Ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan diskusi lanjutkan lagi dari pertemuan sebelumnya. Saya mau bacakan profil dulu. Ya mungkin banyak yang kawan-kawan sudah kenal, sudah mungkin berinteraksi dan juga mengikuti materi beliau, Pak Riza Zakarias. Beliau adalah owner dari Syamil Quran ya. Ini adalah grup holding. Dan juga ada Ustadz Abdul Jabbar, ini CEO dari Rooftop Ryan, Indonesia Premium Sunnah Food Supplier. Ya. Acara ini juga disupport oleh Senopati Software House ya, dengan aplikasi Presento-nya. Nanti akan saya tayangkan. Oke, alhamdulillah kita buka dulu sesi pertama dari Ustadz Abdul Jabbar yang akan sampaikan sirah bagaimana perjuangan kaum muslimin saat perang Uhud. Ya, insya Allah kita bisa mengambil ibroh dan insight dari perang Uhud. Ya, di saat kita ini sekarang juga sedang berperang melawan COVID, ya. Tapi yang paling penting kita tetap harus bersyukur dan bersabar. Tafadhol, Ustadz Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Saya Abdul Jabbar Muhammad menyapa ini host fenomenal kita yang awet muda dan selalu energik. Tentunya kita nanti juga akan dibagi rahasianya kenapa demikian bisa. Ini sudah banyak juga nih Pak Gamal, ya Ustadz Riza, salam semuanya. Yang pertama, ini agenda kedua JPMI yang mudah-mudahan menebar manfaat roadshow-nya bagi seluruh kaum muslimin, tentunya lebih khusus kepada pengusaha-pengusaha yang lagi berperang. Ini memang dari kemarin materinya tentang perang. Materinya tentang perang ya.
Jadi ingat sekali memang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang banyak menginspirasi kita semua. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena pertama memang mereka tahu dan menyadari bahwa semua yang akan gugur dalam medan perang itu syahid. Medan perang itu syahid dan pasti mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud ini kawan-kawan tahu tahun berapa perang ini terjadi? Pada tahun berapa? Hadiahnya kurma rutop ini. Hadiahnya kurma rutop ya. Nah, insya Allah tahun ketiga Hijriah ya, pada tahun ketiga Hijriah perang ini berlangsung di Madinah ya. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena memang lokasi perang ini di Jabal Uhud. Jabal Uhud tidak jauh letaknya. Kalau orang yang sering umroh ini biasanya kalau melihat keluar dari Masjid Nabawi itu langsung kelihatan besarnya Jabal Uhud itu. Dan banyak hal yang menjadi histori sejarah dari Jabal Uhud ini. Dan Jabal Uhud ini kata Rasulullah SAW adalah juga bagian daripada replika gunung yang ada di surga. Replika gunung yang ada di surga. Maka Rasulullah bersabda, Jabalun yuhibbuhu wa nuhibbuna. Nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung yang kita cintai dan gunung itu pun mencintai kita. Nah, dalam kisah perang ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak inspirasi yang nantinya bisa kita ambil, di mana yang pertama jumlah pasukan yang kala itu tidak sebanding ya, jumlah pasukan musyrikin yang datang untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak sebanding dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tapi kita tahu bahwasanya Rasulullah itu bukan hanya sekedar pemimpin, sekedar Rasulullah, sekedar Rasul saja, tapi beliau juga ahli strategi perang, ahli memimpin organisasi, tentunya juga ahli berdagang, ya, dan semuanya ada pada diri Rasulullah SAW kala itu. Dan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit daripada pasukan yang dibawa dan dipimpin oleh Khalid bin Walid kala itu, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan kurang lebih berjumlah 3.600 ya, sedangkan kaum muslimin hanya 360 saja. Kurang lebih ya, kurang lebih demikian. Dan memang ada berbeda pendapat di para mu'arikh tentang jumlah pasukan ini. Dan terjadi peperangan yang dahsyat. Yang pertama, kalau ditanya siapa yang menang dalam perang Uhud, nah, kita langsung saja ke arah sana. Karena kita tahu bahwa perang Uhud terjadi 2 sesi, ya. Maka banyak orang yang akan menjawab perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum musyrikin, atau kaum kafir, gitu. Nah, tapi seyogyanya tidak sebenarnya, bahwa perang ini tentu yang pertama dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya dan para sahabatnya, ya. Kala itu Rasulullah membagi strategi perang Uhud, yaitu dengan strategi pertama
karena terjadi perang Uhud setelah fajar, ya setelah fajar, sholat subuh. Strategi pertama yang disampaikan Rasulullah SAW itu menjadikan Jabal Uhud sebagai benteng, ya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan satu gunung yang disebut dengan Gunung Rumat. Di sana Rasulullah memerintahkan pasukan snipernya, kalau bahasa kita sekarang pasukan sniper, pasukan pemanahnya khusus pasukan sniper ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan pelindung bagi sahabat-sahabat yang lain yang ada di bawahnya, yang melawan head to head dengan kaum kafir saat itu. Dan perintah Rasulullah SAW sangat jelas bahwa jangan sampai dengan kondisi apapun kalian yang ada di Jabal Rumat ini turun, ya, turun. Dan itu didengarkan semua oleh pasukan khususnya Rasulullah SAW, ya. Tapi nanti keadaan berbeda di istilahnya fase kedua peperangan, ya. Setelah perang terjadi berkecamuk, yang pertama Rasulullah menggunakan strategi membelakangi matahari dan menjadikan Jabal Uhud sebagai bentengnya. Yang kedua, Rasulullah menjadikan Jabal Rumat sebagai perisai yang dikhususkan untuk pasukan pemanah untuk melindungi Rasulullah dan para sahabatnya. Hingga terjadi kemenangan di sisi kubur Rasulullah SAW. Tapi setelah itu keadaan berbalik, ya. Keadaan berbalik. Kala itu pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid ini terkenal setiap memimpin perang ini tidak pernah terkalahkan. Maka dia pun tidak mau kalah dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan lalu dengan kecerdasan Khalid bin Walid memutar balik keadaan dengan memerintahkan semua pasukan yang dibawa Khalid bin Walid itu untuk menanggalkan perbekalan perangnya. Jadi dulu itu kalau perang selalu membawa perbekalan yang ada dari emas, perak, dan sebagainya. Dan itu dibawa dalam perang. Dan dalam hadis yang lain juga sehalal-halalnya harta rampasan itu ya harta rampasan perang. Lalu Khalid bin Walid tahu itu semua dan diketahui kekuatan Rasulullah SAW selain daripada pasukan yang di bawah, ternyata pasukan yang di atas Jabal Rumat atau sniper pasukan panah itulah kekuatan inti Rasulullah SAW. Setelah itu ghanimah diperintahkan oleh Khalid bin Walid untuk diturunkan dan ditinggalkan. Tapi itu strategi menipu saja Khalid bin Walid. Nah setelah diturunkan semua para sahabat yang di bawah karena merasa sudah menang, berebutlah dengan sahabat yang lain. Sahabat di atas ini lupa akan pesan Rasulullah SAW bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kalian tidak boleh turun ke bawah, gitu. Tidak boleh turun ke bawah, dan akhirnya mereka lupa akan pesan Rasulullah SAW dan ikut andil dalam perebutan ghanimah di bawah. Perebutan ghanimah di bawah. Setelah itu pasukan itu turun, pasukan Khalid bin Walid membalikkan keadaan, lalu menyerang dan menguasai Jabal Rumat dan menyerang pasukan Rasulullah SAW dari atas Jabal Rumat. Tujuan waktu itu Khalid bin Walid fokus untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi seluruh anak panah pasukan Khalid bin Walid tidak diarahkan ke siapa-siapa, nggak ke para sahabat, nggak ke Abu Bakar, nggak ke yang lain, tapi kepada Rasulullah SAW. Ya, hingga
terjadi kejadian di mana Rasulullah tersungkur dan giginya sampai rompak ya. Dan kita tahu para sahabat di situ gugur, banyak sekali yang gugur, para syuhada dan para 40 penghafal Al-Quran dan lain-lain sebagainya itu gugur untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan akhirnya perang setelah itu berakhir dan kita tahu, makanya kalau tadi saya ditanya siapa yang memenangi perang Uhud itu, mereka masih kebanyakan orang akan menjawab dimenangkan oleh kafir Quraisy. Nah ini hikmah di mana kita tahu bahwa godaannya yang pertama ketika sudah menang menang di atas, di bawah ada rebutan harta dan lupa akan pesan daripada Rasulullah SAW. Ya, lupa akan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian tetap berada di tempat ini untuk menjaga para sahabat kalian. Di situ kita bisa ambil hikmah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pertama tentang istiqomah ya, tentang sabar dalam perjuangan dan jangan buru-buru terlena kalau ada godaan dunia. Godaan dunia ini semuanya pada paham ya, pada paham godaan dunia ini kalau nggak harta, tahta ya, dan satu lagi apa tuh Mas Bimo? Ya, nah 3 hal ini. Ini menjadi godaan paling besar adalah godaan tentang harta ya, paling besar godaan tentang harta dan perebutan di bawah sana. Jadi kita tahu bahwa jarang orang yang bisa keluar daripada itu semua. Tapi kita yakin bahwa pengusaha Muslim ini sudah tahu rambu-rambu, sudah tahu tujuan dan niat menjadi seorang pengusaha, ya. Dan dalam kondisi perang ini dan kondisi perang, kalau dibilang perang, dulu para sahabat yang kita tahu ketika menghadapi peperangan, mereka berlomba-lomba dalam memberikan infak terbaiknya. Berlomba-lomba memberikan infak terbaiknya untuk kemenangan perang atau kemenangan yang dituju, atau untuk menggapai tujuan. Ya, mereka berlomba-lomba memberikan infak terbaiknya di semua segala peperangan. Bahkan di perang Uhud ini pun demikian. Di perang Uhud ini pun para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam membantu peperangan. Dan tujuan mereka tidak lain ya mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang Uhud ini, kita kembali lagi ke perang Uhud. Perang Uhud itu strategi yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW itu sudah sangat matang gitu ya, sangat matang karena sudah dari awal diatur oleh Rasulullah SAW. Tapi satu saja mereka melanggar daripada perintah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasukan banyak yang dikorbankan, lalu Rasulullah pun terluka, kan gitu. Dan paman Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai itu
Hamzah radhiyallahu anhu pun ikut gugur dalam perang ini. Jadi satu saja perintah Rasulullah SAW bilang. Nah, kalau kita ambil, kita sudah mengatur strategi ini perang melawan COVID. Dari strategi takut gagal apa, menolak kalah gitu, menolak banyak hashtagnya lah itu, menolak untuk kalah lah ya, menolak untuk kalah, menjadi pemenang dan sebagainya. Tentu semuanya sudah banyak punya strategi masing-masing. Tapi kisah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari perang ini adalah setelah ikhtiar maksimal dilakukan dan kita tahu itu semua yakin ya, atas dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang kalau sampai melanggar apa yang ada dalam aturan Allah dan Rasulnya, maka ya tinggal tunggu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu hal yang mudah-mudahan bisa kita ambil nanti pelajaran yang lebih dari Ustaz Riza, yang lebih banyak, lebih paham lah ya dengan suasana ini, mudah-mudahan cukup. Jazakallah Ustaz Jabar. Ya, perang Uhud adalah lanjutan dari perang Badar dan memang diyakini oleh kaum musyrikin, satu orang kafir, bahwa kaum muslimin kalah. Namun secara psikis saat itu kaum muslimin tidak kalah. Ya. Kaum muslimin tetap menang gitu ya, tetap fight gitu. Dan yang paling penting Rasul tidak meninggal. Jadi pasukan kafir ini gagal membunuh Rasulullah. Makalah sebenarnya secara esensinya mereka juga tidak menang gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Saya mau sampaikan dulu profil dari Pak Riza Zakarias. Nah, ini beliau. Beliau adalah owner and founder Syamil Group. Kemudian Ketua Asosiasi Penerbit Quran Indonesia, founder Muda Ajar Indonesia, founder CORE. Nah, ini nanti kita akan ngobrol juga tentang CORE, Collaboration of Resourceful Entrepreneurs. Nanti kita ada sekilas kita akan bahas. Ya, ini ada sekelumit kisah tentang perjalanan beliau gitu ya. Saya dengar juga dari cerita beliau bahwa pernah mencapai pada satu titik dan namun akhirnya harus jatuh, terpuruk gitu ya perusahaannya, dan berusaha untuk bangkit lagi. Nanti kita akan diskusi dengan beliau. Dan kalau sekarang mungkin karena masih PSBB ya, atau pandemi ini, kita nggak bisa wisata Quran. Nah, kalau di Bandung ada wisata Quran ini di tempat Pak Riza sebenarnya. Ya, insya Allah kalau ke Bandung kita bisa mampir ke tempat beliau. Oke, Assalamualaikum Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masuk suara? Sudah. Oke, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam Ustaz. Ustaz Riza. Sering dengar. Ya. Tapi baru kali ini bertatap muka. Ya, alhamdulillah tadi menyimak juga perang Uhud. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Pak Riza, kita ngobrol santai, insya Allah sampai 1 jam ke depan sambil diskusi nanti dengan teman-teman. Ya, kita sekarang dalam kondisi yang teman-teman juga sudah beradaptasi dengan situasi seperti ini. Ya, bahkan sudah ada yang pivot, sudah ada yang mulai bergerak lah semuanya. Dan kurang lebih dalam sebulan ini waktunya evaluasi juga dari langkah-langkah yang diambil ini bagaimana gitu. Kita sudah lakukan survival dengan cara ini, coba yang itu. Ada yang sampaikan juga, saya sudah berusaha, ini udah pivot, udah coba ini, sudah merumahkan, tapi kok belum survive.
Nah, mungkin ini kalau kita melihat strategi perang, kira-kira apa yang harus diperhatikan ini? Siapa yang harus jadi jenderalnya dulu ini? Iya, Farid, Masya Allah. apa tuh? Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah sore ini bisa silaturahim dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara JPMI. Barusan ada yang menyapa itu lewat chatting, ada Teh Irma Tasik, terus ada Makassar tadi Mas Suhardi dan seterusnya. Alhamdulillah. Iya, Mas Bimo, Mas Ustadz. Alhamdulillah ini apa namanya, ya situasi pandemi ini memang luar biasa ya. Dan kita bisa saksikan bahwa Nabi SAW itu Mas Bimo ketika kondisi untuk peperangan itu untuk menjadi panglima itu Nabi SAW memilih orang yang memang profilnya adalah profil panglima perang Mas Bimo. Nah, kalau kita kemudian menganggap bahwa saat ini itu adalah saat berperang kita, begitu ya. Nah, otomatis kepemimpinan yang atau juga mentalitas kepemimpinan yang kemudian harus kita hadirkan menjadi bagian dari mentalitas kita saat ini sebagai pemimpin bisnis adalah kejeneralan kita, tanda kutip itu. Kejeneralan kita dalam situasi tanda kutip ya perang gitu, dalam kondisi perang. Nah, Nabi sendiri juga sudah mencontohkan bagaimana beliau sendiri adalah contoh panglima perang yang terbaik juga gitu, karena Nabi itu uswah hasanah. Jadi semuanya itu pasti bisa dicontoh. Gitu Mas Bimo, kalau di karakteristik pemimpinnya dan karakteristik kepemimpinannya, nah maka kita kemudian harus menyesuaikan, tidak boleh kita menggunakan kapasitas, mentalitas, kebiasaan, dan segala macamnya yang biasa kita gunakan pada saat normal situation. Dan sekarang ini situasinya adalah crisis situation. Nah, ada rahasia Mas Bimo, wallahualam ini saya yakin sekali sahabat-sahabat teman-teman sudah tahu, ada rahasia bahwa kita menghadapi sesuatu yang pasti kita tangkap dengan panca indera. Yang bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita diskusi, dan seterusnya. Nah, tapi sesuatu yang sifatnya panca indera itu, terkadang ukurannya juga panca indera. Nah, ini gimana nih melawan situasi yang sedemikian kompleks, sedemikian apa namanya multidimensional, bahkan sampai kondisi kita sendiri tanda kutip ya sulit bergerak, bukan tidak bisa bergerak, tapi sulit bergerak secara leluasa sebagaimana biasanya. Nah, Allah sudah memberikan rahasia, kunci jawaban. Permasalahannya adalah kita mau nggak pakai rahasia dari Allah itu, gitu ya, sebagai seorang Muslim. Dan ini yang kemudian biasanya dijauhkan atau kita seolah-olah dibuat tidak yakin dengan itu. Padahal ada di situ rahasianya. Apa? Di Quran di surat 41 di Al-Fusilat ya, surat Al-Fusilat ayat 26, Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taglibun. Jadi di situ bahasa yang dipakai itu bukan kul. Jadi kalau kul itu kan Allah memerintahkan. Kul, katakan hai Muhammad gitu ya. Allah kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad supaya mengatakan juga kepada kita bahwa Allah itu ahad. Atau kul, katakan hai Muhammad hadhihi sabili kalau di surat Al-Hajj di surat Muhammad, maaf, di surat Yusuf ayat 108 gitu ya. Nah, tapi di surat Fusilat 41 ini Allah itu menggunakan kata-katanya wa qalal ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir itu. Jadi seolah-olah Allah tuh kayak begini, kayak mengcapture percakapan orang kafir gitu ya, cekrek begitu, terus ditaruh di Quran. Nih orang kafir itu ngomong begini loh. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an gitu ya. Jangan sampai kalian itu mendengar Quran, menyimak Quran, dan seterusnya. Kenapa? Nah, wal fihi, bahkan buatlah kegaduhan, buatlah aktivitas-aktivitas, buatlah kesibukan-kesibukan, acara-acara, teori-teori, semua propaganda yang kemudian membuat kita lalai terhadap Al-Quran, lupa terhadap Al-Quran,
tidak menyimak Quran, kemudian tersilap gitu ya, tidak yakin bahwa sebenarnya Quran itu tidak ada tandingannya gitu. Supaya apa katanya, kata orang-orang kafir yang ngomong itu di capture sama Allah itu sampai diabadikan di Quran, la'allakum taglibun, maka niscaya kalian akan bisa mengalahkan mereka, yaitu mengalahkan orang-orang mukmin. Nah, jadi di situ ada satu makna tersirat rahasia bahwa kalau kita mau unggul, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau hebat sekali, kita itu justru mesti kembali kepada Al-Quran. Itu Mas Bimo. Kepemimpinan yang sifatnya crisis situation itu juga tidak mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah diturunkan sebagai perwakilan, tanda kutip, yang bisa kita baca dari bagaimana Allah SWT itu maha sempurna. Jadi Al-Quran itu pasti maha sempurna. Kalau kita nggak yakin di Quran ada jawabannya, sama aja seperti kita nggak yakin sama Allah gitu. Nah gitu Mas. Ini kepemimpinannya sendiri seperti itu, crisis situation, dan di situ banyak sekali termasuk di contoh Perang Uhud. Perang Uhud itu crisis situation yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana tadi kisahnya begitu ya, itu sebenarnya kalau kita menelaah sirah lebih dalam, itu betul tidak kalah umat Islam itu dalam apa namanya Perang Uhud. Tapi menderita kerugian besar, iya. Nah, Allah kemudian mengatakan dalam ayat-ayat tentang peperangan Badar dan Uhud itu, kata Allah, aku memberikan kamu gitu ya, kemenangan di Badar. Kata Allah, itu adalah dari aku, kata Allah. Jadi ketika ada kebaikan, kemenangan itu dari Allah. Terus ketika di Uhud kamu menderita kerugian, menderita kesulitan, kata Allah, itu karena salahmu sendiri, tadi diceritakan. Karena salahmu sendiri, terus Allah bilang, supaya kamu mendapatkan pelajaran. Nah, Masya Allah. Gitu Mas, pembukanya gitu. Siap. Ya, jadi semua kebaikan dari Allah dan keburukan itu dari kita, agar kita belajar begitu ya, Kang Riza ya. Betul. Oke. Dan tadi sampaikan masalah kepemimpinan normal dan juga kondisi abnormal saat ini ya. Iya, betul. Artinya strategi yang disusun oleh kita ini tidak bisa sama dengan kondisi normal, artinya kan begitu. Betul Mas Bimo. Nah, bahkan saya dengar katanya Syamil Group ini menyiapkan Bisplan 2020 bukan di Desember ya, sejak Oktober malah katanya. Dari dapat bocoran. Oktober bayangin, nyiapin sampai Desember disiapin, dan tiba-tiba sekarang ada COVID, ini kan jadi berubah. Nggak Betul bisa Mas. diskusi. Nah, kira-kira apa yang menjadi pinpoint untuk dalam perubahan ini yang harus diperhatikan? Dalam bisnis yang jadi jenderalnya dulu harus diperhatikan apanya ini, Kak Riza? Oke, baik. Sebelum ke strategi, Mas, ada satu poin lagi yang mesti disampaikan, bahwa strategi, kemudian juga apa yang kemudian kita eksekusi, itu kita mesti pastikan dia tetap menjadi kebaikan. Nah, jadi bagaimana kemudian Allah sudah janjikan juga di dalam surat 17 ya, surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum, kata Allah gitu. Kemudian wa in asatum falaha. Jadi kebaikan yang kamu lakukan gitu ya, kebaikan yang kamu lakukan itu jika kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, tapi kemudian jika kamu berbuat keburukan itu untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, tidak Allah katakan bahwa orang baik tidak mendapatkan musibah, tidak. Tetap orang baik mungkin aja mendapat musibah. Jadi tetapi ketika dia tetap baik, gitu, ketika dia tetap baik, maka musibah itu tidak membuat dia rusak. Musibah itu tidak membelokkan dia sebagai seorang mukmin yang baik menjadi mukmin yang tidak baik. Nah itu. Jadi sebagaimana perang Uhud gitu ya, kerugiannya sangat besar. Nabi SAW nggak kemudian lantas mengutuk gitu ya. Kamu sih gara-gara enggak. Gitu. Tapi itu kemudian langsung menjadi pelajaran yang sangat luar biasa berharga buat semuanya. Gitu ya, ketaatan terhadap pimpinan dalam situasi perang itu luar biasa. Nah kemudian kita kalau sudah paham konsep ini, maka insya Allah kita akan memiliki kemampuan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena buat orang-orang yang takwa, di dalam surat 16 maaf, di dalam surat 16 ayat 30, surat Bada Asar kalau saya ngapalinnya.
surat An-Nahl ya, ba'da asar. Itu Allah mengatakan gini, wakila lilladzina taqau madza anzala rabbukum qalu khaira. Jadi ceritanya berkatalah orang-orang gitu ya, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa itu gitu ya, madza anzala rabbukum. Jadi orang-orang takwa ini kayak yang ditanya, emang kalian kira-kira kalau pakai bahasa bebasnya, emang kalian dikasih apa gitu dari Tuhanmu gitu ya. Kalian dikasih apa dari Tuhanmu? Mada lilladzina taqau mada anzal rabbukum. Memang apa sih yang telah Tuhanmu turunkan buat kalian? Nah, mereka berkata qalu khaira. Yang Allah turunkan kebaikan. Jadi kalau buat orang bertakwa itu baik. Nah, itu ibarat bahwa ketika kita menghadapi situasi kayak gini, maka positive thinking, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi fundamental paling kuat ini, paling mendasarnya Mas Bimo. Supaya apa? Supaya kitanya hatinya juga positif dulu gitu. Keyakinannya positif dulu. Gitu. Nah, kalau sudah positif insya Allah nanti langkah-langkahnya hasilnya apapun tetap akan menjaga kita tetap positif gitu. Tetap positif. Nah, ibarat ayah gitu ya, itu lempar-lemparin anak gitu kan, untuk ditangkap, si anak tuh percaya kalau mungkin pertama aja gitu ya, agak kaget-kaget, takut-takut gitu kan. Tapi begitu dia udah biasa, malah mungkin ketagihan minta dilempar-lemparin lagi atau lompat dari kursi, ditangkap sama ayahnya. Anak percaya aja karena ayahnya nggak mungkin ngeprank dia. Nggak mungkin ngerjain dia gitu ya, pasti ditangkap sama ayahnya. Nah, ini bukan ayah, ini Allah Subhanahu wa taala. Mandalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih, kata Allah. Nggak mungkin Allah itu terjadi segala sesuatu tanpa Allah itu izinkan. Nah, jadi kita sudah yakin bahwa Allah tuh sudah pasti gitu ya akan nangkep kita gitu. Nah, hasilnya baik atau buruk kita nggak tahu, karena menurut kita bisa jadi buruk, menurut Allah baik atau sebaliknya. Nah, kayak Syamil, kami ini misalkan betul sejak Oktober kita sudah cicil maraton dan sudah jadi planningnya dan sudah merencanakan kick off dari program besar kami itu 1 Juli tahun ini, Mas Bimo, gitu ya. Wah, itu sudah disusun gitu ya. Wah, pokoknya 1 Juli jalan. Nah, tahu-tahu ada izin Allah gitu ya, ada virus corona seperti sekarang ini. Ya sudah, dari sejak 2 bulan yang lalu langsung ganti strategi. Kita langsung rapatnya maraton walaupun dengan daring gitu ya. Rapat maraton, kemudian menyiapkan plan itu sampai 3 rencana. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Alternatif 1 jika gitu ya. Nah, jikanya itu dipersyaratkan kepada apa? Nah, ini kemudian yang kita mesti tahu bahwa medan peperangan kita apa. Medan tempur kita sekarang situasi yang seperti apa kalau bagi pebisnis. Nah, karena ancamannya itu adalah ancaman kita tidak bisa, tanda kutip ya, boleh dibilang ada kemungkinan kita tidak bisa menghasilkan omset seperti biasanya. Kemudian yang terancam adalah diantaranya daya beli masyarakat, begitu ya. Yang terancam adalah diantaranya aktivitas mobilitas kita, gitu ya. Yang terancam adalah proses-proses produksi di industri manufaktur kami, kalau kami gitu ya. Nah, tapi ada perusahaan yang betul-betul langsung terlockdown saat itu juga gitu. Berhenti tiba-tiba dari yang biasanya 100% dia dapat berapa, tiba-tiba jadi 0 aja. Itu pun banyak sekali. Kami ini termasuk yang beruntung dengan situasi yang begitu. Itu bukan pengusaha yang tiba-tiba habis, maka masih bisa bersegera membuat 3 alternatif rencana. Tapi generalnya di sisi keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu didrive oleh situasi yang sesuai dengan medan pertempurannya. Apa? Yaitu yang kita jadikan drive untuk si general yang ngambil keputusan adalah finansial, dan di aspek finansial cash-nya. Jadi ada finansial itu kan ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas. Nah, biasanya kita atur supaya balance dalam situasi normal gitu ya. Dan dalam situasi normal juga bukan direktorat finance dan accounting gitu ya yang menjadi generalnya gitu ya. Kita bisa kebijakan kita saat itu mau apa. Nah, ini
ini finance and accounting yang menjadi jenderalnya, kemudian yang mendrive keputusan-keputusannya adalah cash, arus kas. Nah, ketika kemudian itu kita definisikan, maka kita turunkan ke taktikal programnya, bahwa bagaimana kita kemudian secepat-cepatnya bisa mengkolek cash. Bagaimana kemudian kita bisa sebanyak-banyaknya mengkolek cash, kemudian menutup sebisa mungkin rencana-rencana yang memang itu bisa dicoret, kita coret untuk mengeluarkan cash. Jadi hanya yang wajib-wajib saja, kewajiban pembayaran yang wajib-wajib, kemudian kita listing saja, sehingga lubang keluarnya kita perkecil, lubang masuknya pakai mesin bahkan gitu ya, supaya masuknya bukan hanya diperbesar lubangnya, tapi deres. Jadi ditambah mesin pompa, supaya cepat masuknya. Nah, tapi begini, karena Quran mudah-mudahan begitu ya, yang kemudian juga ingin kami jadikan rujukan, Mas Bimo, maka kita juga tetap melihat apa yang kemudian kita cari rumusnya. Kalau di Quran, kalau Allah SWT satu paket dengan Nabi SAW, itu dalam situasi seperti ini rumusnya apa yang kemudian harus dilakukan. Nah, Allah sudah janji di situ, kalau kamu mau aku tolong gitu ya, maka tolonglah orang lain. Kalau kamu mau bebanmu ringan, bahkan di dunia dan akhirat, gitu, ringankan beban orang lain. Kalau kamu mau bahagia, bahagiakan orang lain. Dan seterusnya. Nah, itu sudah rumus. Nah, maka untuk yang ini, itu tidak masuk dalam kategori taktikal yang tadi. Bahwa, oh itu kan berarti nanti pengeluaran. Nah, ini pengeluaran yang berbeda. Ini bukan pengeluaran yang kayak kita tadinya mau beli mesin X begitu ya. Nah, itu beli mesin X tunda dulu deh. Mau investasi bikin produk baru, itu kita tunda dulu deh gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau ini itu justru harus kita lakukan perbesar. Kenapa? Karena pada saat situasi kayak gini, justru pengusaha muslim itu punya kesempatan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab bertemu dengan orang-orang yang sedang amat sangat membutuhkan muslim. Masyarakat sekitar. Nah, itulah kemudian masuk dalam plan A, itu kemudian juga termasuk pengamanan ring 1. Ring 1 di sini nggak boleh kemudian kita bantu orang lain yang jauh di sana, begitu ya. Tapi keluarga karyawan sendiri kita lupakan misalkan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian siapa? Orang-orang di sekitar kantor, pabrik, sekitar rumah. Nah, yang kayak gitu-gitu itu menjadi tanda kutip perintah, bahkan program. Jadi bukan lagi sesuatu yang sifatnya pilihan, tapi malah langsung harus menjadi program. Jadi kas itu atau cash itu kemudian menjadi drive utama, tapi di aspek yang barusan itu bukan justru menjadi program yang disertakan kayak pengiritan, tapi malah kita buka sebaik-baiknya, apalagi bulan Ramadan. Gitu, Mas. Oke. Ya, karena tadi berarti semua strategi ini kan generalnya harus finansial ya, kalau catatan saya tadi, cash, neraca cash flow. Nah, ini kan ada dua kondisi, ada yang punya cadangan, ada yang nggak punya cadangan ini, Pak. Iya. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini, Pak? Iya, yang punya cadangan masih bersyukur ya, Mas Bimo ya. Sebenarnya itu kan ya mirip-mirip situasi negara yang sehat gitu ya. Sebelum ada COVID gitu, negara yang sehat itu kan punya cadangan banyak, punya devisa banyak begitu ya, surplus ekonominya, sehingga pada saat ada COVID mereka bisa membuat rencana darurat membantu menstabilkan situasi dan bahkan membantu rakyatnya. Ya, kita nggak usah bahas negara yang seperti pebisnis yang memang nggak sempat punya cadangan. Masih mimpi gitu ya punya cadangan, kan banyak juga. Kita tidak bisa menyalahkan teman-teman pengusaha yang nggak punya cadangan, karena pengusaha tidak meminta-minta saja sudah survive dan biasa dia mandiri saja itu sudah hebat, sudah luar biasa. Nah, kalau pengusaha itu kemudian bisa menambah kapasitasnya menjadi pengusaha yang bisnisnya sehat, punya tabungan segala macam, itu lebih baik lagi tentu saja. Nah, tapi kan kita tidak bisa ngomong atau terus bilang sama teman-teman yang begitu, salah kamu, kenapa kamu dulu nggak punya cadangan. Kan sejarah masing-masing beda. Kalau situasi teman-teman itu seperti saya 2007, boro-boro punya cadangan gitu, yang ada itu tagihan yang
apa namanya yang ngutangin kita gitu, wah luar biasa antri begitu kan, nagih utangnya banyak banget. Nah kan mungkin aja banyak pengusaha yang sedang proses bangkit begitu ya, baru lagi proses bangkit, mau siap-siap punya tabungan segala macam, dihajar sama COVID ini. Nah terus gimana dong untuk pengusaha yang seperti itu? Nah ini yang kemudian kita tidak perlu melakukan hal-hal yang seolah-olah kita itu harus ideal terus, tidak perlu. Kalau sudah dalam situasi seperti ini, ini di kami juga ada masuk plan itu, Mas Bimo, ada. Jadi seandainya gitu ya, kalimatnya itu seandainya kemudian urusan kami karena terkait dengan suplai kertas, bahan baku dan segala macam itu kemudian terkunci, tidak bisa tersuplai. Lalu apa yang kemudian kita siapkan itu di plan C itu udah masuk itu. Berarti kita sudah harus siap membantu jualannya punya siapa aja yang masih bisa. Nah itu sudah masuk di plan C. Alhamdulillah izin Allah kami masih bisa melakukan operasi walaupun terbatas dengan izin resmi dari Dinas Perindustrian. Jadi kita sudah kantongi izin resmi. Nah teman-teman yang kemudian tidak sempat begitu, gitu tidak perlu kemudian malu atau gengsi begitu ya. Sistem kepemimpinan misalkan, aduh saya kok lupa, nanti Ustadz mungkin bisa mengingatkan. Saya lupa di perang Mut'ah atau perang Qadisiyah begitu ya, itu kan sampai 3 jenderal sudah disiapkan oleh pada saat itu, bahwa kalau jenderal A ini syahid meninggal gitu ya di peperangan, maka jenderal B sahabat B naik jadi jenderal, gantiin si A. Nah kalau si B ini juga mati di peperangan, syahid di peperangan, maka si C ini menggantikan jadi jenderal. Nah konsep kepemimpinan dalam situasi perang itu ternyata tidak sesuai dengan rencana, padahal sudah disiapkan 2 cadangan. Tiga-tiganya syahid, tiga-tiganya mati gitu ya. Nah di Islam itu tidak kemudian lantas panglima perangnya mati, jenderalnya mati, terus menyerang pasukannya, enggak. Langsung masuklah saat itu Khalid bin Walid, berinisiasi mengambil bendera gitu ya untuk memimpin peperangan jadi jenderalnya. Nah ini nggak ada istilahnya siapa yang mau setuju dengan pengangkatan saya, musyawarah dulu. Nggak ada gitu ya. Khalid juga pede aja begitu kan, ambil ini, yang lain juga percaya aja begitu. Nah sama sekarang si jenderal, si pimpinan, si pemilik bisnis pada saat melihat situasi kayak gini, dia nggak perlu malu begitu. Dia langsung kalau punya tim, kumpulkan aja tim. Kami pada saat mensosialisasikan plan A, plan B, plan C ini, kami sosialisasikan, kita kumpulkan secara daring, semua leader Mas Bimo, kemudian kami sampaikan bahwa situasinya ini, hasil rapat beberapa kali itu ya, sudah jadi, kemudian disampaikan secara formal, maka kita sekarang sedang akan lakukan plan A. Plan A ini begini, syarat term and condition-nya seperti ini, kita harapkan tidak perlu ke plan B. Cukup di plan A saja, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa melewati krisis. Tapi kalau ternyata situasinya berubah menjadi X, nah maka kita masuk ke plan B. Kalau ternyata situasinya berubah menjadi Y, maka kita siap-siap dengan plan C. Nah itu sudah disampaikan. Sehingga pasukan siap, mengerti, memahami. Jadi mesti paham juga. Nah ini yang kemudian perlu disampaikan oleh para pimpinan, pemilik bisnis, kalau yang punya tim, disampaikan. Terus terang aja, ternyata peperangan yang ini beda. Tidak seperti krisis misalkan ya tahun 98 misalkan dan seterusnya. Ini ternyata dahsyat nih dan ada kemungkinan bisa lebih lama dari proyeksi. Maka yuk kita rapat, kita rencanakan, karena ternyata produk kita adalah atau jasa kita adalah termasuk industri bisnis yang langsung berhenti, maka kita tidak bisa bertahan menjual apa yang kita punya. Oke. Ada usulan misalkan, kita bisa begitu. Saya juga biasa begitu dulu, walaupun sudah punya usulan gitu ya, tapi nanya dulu sama teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngomong, baru kita ngomong kalau tidak ada yang pas di situ. Atau kalau ada yang pas, nah baru kita angkat. Bagaimana kalau kita menjualkan produk orang lain aja dulu, sementara ini. Dan ini teman-teman banyak Mas Bimo ternyata, yang kemudian mereka yang bisnisnya stuck, terhenti gitu ya, tidak pernah mereka itu bisnis atau jualan itu gitu ya, karena benar-benar tiba-tiba zero income, itu nggak malu-malu dia ngambil produk punya orang lain, jualan. Ambil produk orang lain, jualan.
Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari sekedar mempertahankan bisnis yang existing sementara ini, daripada mempertahankan bisnis yang existing sementara ini yang tidak bisa, tidak logis untuk dijalankan karena memang terlockdown otomatis. Apa itu? Yaitu mempertahankan kehidupan. Jangankan dengan yang halal tapi cuma ganti produk begitu ya. Kalau ancamannya nyawa gitu ya, yang haram aja boleh kok dimakan. Misalkan gitu ya, terjebak di satu pulau, nggak ada makanan lain kecuali, mohon maaf gitu ya, kalau buat orang Islam kan babi haram. Nah, tapi daripada kemudian kita itu mati, maka kita harus singkirkan semua rasa malu, jijik gitu ya, nggak enak, terus gelisah, pasti nggak enak gitu kan. Tapi adanya cuma itu, ya udah hajar aja dimakan babi itu begitu ya. Daripada apa? Daripada resiko kematian. Gitu kan. Jadi sudah komparasinya sudah kepepet. Nah ini kemudian kalau kemudian kita masih bisa punya pilihan, kira-kira logikanya gini lah, daripada kemudian tim itu PHK karena kemudian si ownernya mohon maaf mempertahankan gengsi gitu ya. Oh, kita bisnis kita mati nih, udah ya mohon maaf ya salaman ya PHK semua, tapi nggak ada pesangon, nggak ada duit, nggak punya tabungan. Berhenti semua, dianya nggak punya penghasilan, si karyawan juga timnya nggak punya penghasilan. Nah kenapa kemudian dia harus mempertahankan gengsi? Udah cari teman-teman banyak kok yang produk-produknya masih masih apa namanya masih bisa jalan dalam situasi seperti ini. Kenapa nggak ambil itu dulu aja? Loh, malu dong kata orang. Nanti kita brandnya kok nggak terkenal sebagai kita sekarang. Jadi jualan ini, jualan itu. Kita mau makan pakai malu atau mau makan pakai nasi gitu ya, mau makan pakai lauk pauk. Kita makan itu ya lauk pauk, dan itu harus dibeli pakai uang. Tidak bisa dengan rasa malu, itu semua datang otomatis. Nah gitu Mas Bimo. Jadi apa namanya, pilihan itu tetap kayak perang kemerdekaan gitu ya, bahwa wajib untuk kita berjuang merdeka dari penjajahan, itu kewajiban. Nah, tapi alat perangnya tidak ideal. Belandanya gitu ya, misalkan gitu, Belandanya senjatanya senjata perang gitu ya, senapan dan segala macam. Nah, kita pejuang-pejuang kita itu senjatanya nggak sehebat mereka. Apa yang ada? Bambu runcing. Apakah kemudian nggak melawan? Pilihannya tetap melawan gitu ya. Nah, perang Mu'tah ya betul. Perang Mu'tah, mohon maaf, perang Mu'tah. Tadi yang 3 jenderal itu. Nah, tetap melawan dengan bambu runcing. Tapi cara perangnya tidak perang konyol-konyolan, head to head. Enggak. Perangnya, caranya, strateginya yang disesuaikan. Maka orang Indonesia, pejuang kemerdekaan, memilih perang gerilya untuk menghadapi Belanda yang punya persenjataan seperti itu. Gitu Mas. Iya. Kalau Syamil sendiri kan ini dengan adanya PSBB dan lain-lain, logistik yang terhambat gitu. Merespon regulasi pemerintah ini bagaimana? Apakah bis modelnya ada yang berubah atau kira-kira bagaimana strategi supaya cash tetap aman ini? Ya Mas Bimo, alhamdulillah qadarullah, izin Allah ya Mas. Kami sampai saat ini masih sangat baik, alhamdulillah, izin Allah begitu. Apa namanya, income-nya dan segala macam. Tapi memang ada kanal penjualan yang terputus, ada. Jadi misalkan biasanya kita punya kanal itu 4 gitu ya, misal ini contoh aja. Nah yang 2 itu terputus. Yang 2 itu terputus karena terkait dengan PSBB dan seterusnya. Jadi yang 2 itu apa? Misalkan yang toko-toko gitu ya, dan agen. Nah, agen-agen ini agen-agen ini rata-rata juga mereka kantornya toko-toko juga gitu ya. Nah, toko dan agen ini banyak yang kemudian tutup karena mereka work from home gitu. Nah, di dalam internal kami sendiri mayoritasnya sudah work from home. Jadi hanya sebagian kecil saja unit produksi dan yang mengontrol itu gitu ya. Tapi selain itu semuanya sudah work from home. Nah, jadi bagaimana mensiasati ataupun juga kami melakukan strategi untuk kemudian mempertahankan arus kas. Nah, untuk yang sifatnya program yang masih bisa di treatment normal, kami masih tetap normal Mas, masih. Nah, karena kami ada beberapa produk ya, ada beberapa program juga, jadi tidak hanya satu perusahaan, ada beberapa perusahaan. Nah, tapi ada kemudian program-program yang tanda kutip
itu sangat diperlukan sebenarnya untuk para keluarga Indonesia gitu ya. Nah, tetapi ada kemungkinan kalau kita tidak memberikan semacam apa namanya trigger insentif yang menarik, itu mungkin akan menjadi pilihan alokasi keuangan para keluarga ini untuk tidak mengalokasikan ke situ. Karena termasuknya kalau secara kebutuhan bisa jadi tersier. Walaupun momentumnya pas banget karena keluarga sedang ada di rumah semua, yaitu buku-buku untuk anak-anak, untuk orang tua dampingin belajar anak-anaknya di rumah gitu ya. Belajar mengenal Quran, mengenal Tuhannya, mengenal Islam, mengenal Nabi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan produk-produk yang sangat eksklusif gitu. Nah, kami jadikan momentum ini jadi biar masuk semuanya sekalian, Mas Bimo. Apa yang kemudian kami lakukan? Ya udah sekalian aja, biar orang tua juga seneng gitu ya. Ada produk yang asyik buat mereka mendidik anak-anaknya di rumah gitu ya. Nah, kami juga seneng gitu ya. Kemudian teman-teman mitra-mitra para konsultan gitu ya, Sigma Learning Consultant kami sebutnya, itu juga bahagia karena mereka juga tetap bisa membantu keluarga-keluarga untuk belajar. Mereka sendiri juga mudah-mudahan juga bisa membantu keluarga-keluarganya sendiri, bahkan saudara-saudaranya juga dengan hasilnya. Dan kami juga bahagia. Dengan cara apa? Ya sudah, kita bikin program yang sangat menarik. Kita kasih potongan harga yang sangat menarik. Bahkan beberapanya kalau perlu kita nggak ada laba, nggak apa-apa. Itu biarin aja. Yang penting apa? Yang penting produk itu kemudian programnya keluar gitu ya, keluarga seneng, mitra-mitra apa namanya yang membantu kami dalam program sebagai learning consultant-nya juga seneng gitu ya, kaminya juga seneng. Karena lagi-lagi tadi, kita tidak lagi kemudian melirik, oh nggak boleh nih, nanti kalau labanya kurang dari sekian persen sudah melanggar standar kita. Nah, gitu kan. Sudah, lupakan standar laba rugi. Gitu ya. Oh, nanti neracanya ini akan berubah nih. Lupakan dulu standar neraca. Begitu. Yang penting arus kasnya bagus. Yang penting ini semua bisa happy. Kita juga happy, karyawan happy. Gitu ya. Karyawan juga bisa panjang insya Allah gitu ya, kami juga bisa survive sepanjang-panjangnya gitu, artinya kita nggak tahu sampai berapa bulan. Udah begitu kita launching program itu, kami kemudian kalau yang di Al-Quran, kami kemudian fokus kepada kanal yang masih eksis. Kalau tidak bisa agen, tidak bisa toko, ya sudah, kita ada pejuang Quran, ada rumah sambil Quran, ya kami fokus dengan itu yang kemudian kami perbesar. Kemudian juga lembaga-lembaga yang ingin customize, bikin Quran benar-benar khusus ada lembaganya begitu, customize. Atau bahkan kemudian kreativitas teman-teman itu sampai kemudian menyiapkan Al-Quran karena orang-orang lagi pada di rumah semua, yang di pesantren juga pulang semua anak-anak gitu ya. Quran customize, kita melayani Syamil Quran itu Mas Bimo. Misalkan keluarga Bimo Prasetyo gitu ya. Nah, nanti di Qurannya desainnya sendiri ada gitu khusus, kemudian ada namanya sendiri-sendiri. Mas Bimo maunya Quran yang ini, anak-anaknya ini, tapi namanya sendiri-sendiri. Nah, ini kok saya jadi jualan begini? Ya, aslinya salesnya nggak hilang. Itu bisa kami layani, dan alhamdulillah ini banyak respon. Kemudian menukar apa? Menukar yang kemudian tidak bisa kita peroleh pada saat kanal agen atau toko yang pada saat normal itu bisa menghasilkan dengan baik, pada saat kondisi sekarang nggak bisa menghasilkan dengan baik, tergantikan dengan ya kayak gini. Itu ya, contohnya, Mas. Ya. Jadi memang harus merespon secara cerdas juga, strategik ya, Kang Riza ya. Meningkatkan value, bisa tadi customize misalnya, ataupun mau cut laba. Yang penting semua bisa selamat gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya udah ada nanya ini Kang. Tapi iya, Mas. Nanya, saya mau nanya sedikit nih tentang core. Atau kita, iya. Jadi kemarin waktu kita diskusi tentang core itu, ini yang memang jadi banyak inisiatif dan memang solusi buat banyak dari kita itu. Sekarang ada yang kelemahannya di produksi, ada yang kelemahannya di distribusi, atau bahkan punya resource yang sekarang justru strength-nya, kekuatannya di distribusi, dia butuh produk seperti tadi disampaikan. Iya. Nah, saya melihat konsep core-nya Kang Riza ini bisa menjadi solusi nih buat banyak orang, teman-teman. Mungkin bisa di-share secara ringkas dulu.
Baik, Mas. Jadi core ini collaboration of resourceful entrepreneurs. Jadi ini juga gagasannya keluar pada saat pandemi sekarang, Mas, betul. Ketika saya melihat teman-teman, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Terhalang sedemikian rupa dan terancam. Dan ini menunjukkan, mohon maaf begitu ya, betapa lemahnya sistem moneter internasional yang sekarang ini ada. Jadi begitu ada isu yang seperti wabah COVID-19 ini, perekonomian seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia itu porak-poranda. Gitu. Nah, negara yang masih sehat sebelumnya, kaya raya sebelumnya, masih punya cadangan untuk tidak ancur-ancuran. Gitu. Tapi kalau negara-negara yang sakit atau yang sebelumnya aja udah ICU, nggak kebayangkan dihajar kayak gini lebih parah lagi situasinya. Gimana lagi rakyatnya? Nah, ini menunjukkan bahwa harus ada upaya yang sistemik yang diikhtiarkan, tetapi kemudian tidak boleh membebani saudaranya yang lain. Maksudnya tidak boleh membebani saudaranya yang lain di sini gini. Saya bagi dalam 3 kategori besar begitu ya. Ada industri hulu, ada industri kreatif, ada industri hilir. Nah, industri hulu ini mayoritasnya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha konglomerat karena memang resources besar-besar di situ. Nah, kita ini banyak main biasanya di industri kreatif, mengubah dari bahan baku dengan kreativitas menjadi sesuatu untuk dijual. Nah, tapi yang menguasai pasar market di industri hilir, gitu, itu juga sama. Biasanya industri besar. Dan sekarang dalam situasi kayak gini juga kena ancur-ancuran juga. Gitu. Misalkan jejaring mall gede-gede gitu ya, ratusan bahkan ribuan kalau seluruh dunia, yang brand-brand dunia itu kan habis juga. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti kita mesti membangun sebuah ekosistem yang bisa saling membantu, Mas Bimo. Nah, ternyata ketika saya kemudian menyampaikan gagasan ini di Facebook, gitu ya, hanya di Facebook saja, ternyata ada 430-an pengusaha yang masuk berminat. Kemudian ketika disortir lagi, kami membuat kuesioner lagi untuk menanyakan positioningnya di mana dan memerlukan apa. Ternyata terbagi menjadi 2 bagian utama sebenarnya. Satu bagian besar adalah memerlukan mitra produsen, gitu ya. Satu bagian besarnya memerlukan mitra untuk memasarkan. Jadi ada yang teman-teman yang punya produk-produk bagus-bagus dan bahkan dalam situasi COVID ini juga masih bagus-bagus gitu ya. Ada yang dia tidak punya model sistem yang keren untuk pemasarannya karena dia baru mulainya dari produk gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang sudah hebat biasa jualan gitu ya, ternyata produknya terhambat gitu. Padahal dia udah jago banget nih, udah punya jaringan reseller, udah punya jaringan network dan segala macam. Nah, ini juga sama-sama terganggu, kebutuhannya sebenarnya matching. Nah, ini kemudian kami mempertemukan yang jangan adalah misalnya begini. Ada teman kita mau menjualkan, terus dia bilang sama temannya yang punya produk, saya siap nih mau menjualkan, sini barangnya. Nah, itu kan nggak enak. Bayarnya kapan? Nanti kalau laku. Nah, kalau itu kan jadi pincang. Nah, core ini berusaha mengatur mekanismenya supaya sama-sama nyaman dan terjaga gitu. Supaya sama-sama nyaman dan terjaga. Yang mau menjualkan tidak harus rugi bandar karena harus beli dulu dengan beresiko begitu ya. Kalau nggak laku gimana? Kan pertanyaan orang yang mau memasarkan gitu. Nanti kalau saya beli, udah harus beli dengan angka agen atau angka distributor, nggak laku, saya gimana? Nah, tapi juga kalau dia ngambil barang, kata yang punya barang, lah, nanti kalau kamu nggak bayar gimana? Itu kan ada risiko-risiko. Itu kita atur. Nah, di antaranya misalkan kalau yang kami lakukan sendiri, saya sudah mulai juga. Saya juga nanya ke teman-teman, misalkan kami gitu ya, ini contoh. Kami ini Syamil punya ribuan reseller, punya ribuan mitra reseller. Kemudian punya belasan ribu juga ibu-ibu yang Masya Allah gitu ya, pejuang-pejuang syirah yang juga punya kemampuan luar biasa gitu, dan jejaring luar biasa. Nah, kita tanya sama teman-teman ini, kira-kira nih dalam situasi seperti ini, teman-teman bisa bantuin bisnisnya teman-teman pengusaha yang lain nggak? Ini ada pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba nggak bisa jualan, padahal sudah jadi barangnya. Tapi dia kemudian terhenti, ya model kalau kayak keagenan gitu kan, toko-toko kan langsung tutup gitu ya. Ini barang-barangnya nggak bisa kejual nih. Langsung kita minta mereka untuk yang misalkan biasanya sangat spesifik, hanya punyanya Syamil aja gitu ya, kami tawarkan, kami ajak ngobrol.
ayo dong teman-teman bisa bantuin nggak nih jualannya teman-teman yang lain nih yang terhenti. Nah, begitu kemudian ngobrol peluangnya memungkinkan, Pak siap kita coba siap coba untuk bantu jualkan produk-produk yang ini yang punyanya pengusaha X gitu ya, bukan punya Syamil. Bukan punya Syamil. Nah, tapi sebelumnya saya sudah ngobrol dengan pengusaha X ini, kalau kami bantukan ya, mekanismenya kita atur ya supaya sama-sama enak. Yang tadi gitu. Jadi kita nggak boleh diwajibkan beli dulu, nanti kalau nggak laku kita gimana? Sama juga nggak boleh kita bawa dulu gitu ya. Nanti kalau nggak dibayar dia juga deg-degan gitu. Nah akhirnya apa? Ya sudah, kan kamu juga daripada nggak keluar barangnya. Udah kita sistem ini aja ya. Nanti kalau ada pesanan kamu yang ngirim gitu. Pembayaran jadi sudah direct langsung kepada ininya, terus langsung kirim. Jadi tidak ada resiko di situ. Dengan kesepakatan diskon gitu ya dan seterusnya. Nah, terus mikirkan, kalau begitu nanti data konsumen yang didapat sama Syamil, dia juga tahu dong kalau dia yang ngirim alamatnya. Nah, ini yang kemudian mesti kita hapus dalam pikiran kita. Biarin aja. Gitu. Biarin aja. Rezeki itu nggak akan ketukar. Tadi rumusnya, kalau kita tahu rumusnya, kita tenang. Gitu. Kalau kamu bantu orang lain, Allah bantu kamu. Ya. Terus rezeki itu tidak akan salah alamat gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi itu yang sering kali kemudian kita suka takut gitu. Nanti kalau ini gimana nanti kalau itu. Ya biarin aja. Kenapa? Kalau kemudian orang itu nakal gitu ya, terus dia memanuver sendiri padahal itu aksesnya kita, itu ya, networknya kita tadi gitu ya. Kalau kamu berbuat keburukan, kejelekan, termasuk tidak menjaga adab, nanti dampaknya kan buat kamu sendiri. Itu Quran rumusnya gitu. Quran rumusnya gitu. Kita itu seringkali Mas Bimo yang membuat kita gelisah karena kita tanpa sadar sering mengambil wewenang Tuhan, wewenang Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Masya Allah. Ya. Misalnya apa? Harusnya kan kalau kita sudah lakukan ini, harusnya kan kalau kita bantuin dia, dia juga itu harusnya. Padahal itu bukan wilayah kewenangan kita gitu ya. Jabatan kita itu tidak di situ. Jabatan kita itu wakuli malu. Kerjain aja. Af'alul khaira, hasilkan kebaikan-kebaikan aja. Itu di Quran tuh banyak tuh, itu rumus itu. Terus biarlah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah kita suka lupa dengan itu gitu. Tapi tanpa sadar kita itu sering mengambil kewenangan Tuhan tanpa sadar. Nauzubillah. Gitu Mas. Siap. Mantap. Jadi semangat fastabiqul khairat terus ini Kang ya. Iya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Mas Doni Tirtana. Salam Kang Riza. Mau nanya jika berkenan boleh ceritakan kembali sejarah berdirinya Syamil, visi, misi, value, dan juga kenapa dulu sempat mengalami krisis. Lalu bagaimana cara keluar krisis dulu? Ini satu materi workshop sendiri nih ya Mas Doni. Singkat aja ya, singkat aja. Panjang. Yang jelas pertama saya mulai dari nol, dari zero sama sekali, dari nothing, nggak punya apa-apa gitu. Mulai dari buletin yang bahkan karena nggak punya modal, buletin itu di print dan dilaminasi. Jadi nawarin dulu orang langganan, baru dicetak karena nggak punya modal untuk nyetaknya, pinjam uang ayah. Tapi begitu selesai cetak, diedarin sama yang pesen, dibayar sama yang pesen, uang pinjaman itu dikembalikan sama ayah terus begitu sampai akhirnya nabung punya modal sendiri. Pernah jadi marbot masjid. Jadi maksud saya harus menyampaikan ini bahwa kita jangan takut mulai dari kondisi apapun. Bahwa kesempatan kita semua insya Allah ada orang yang kaya mulai punya modal, pengusaha, ada orang yang nggak punya modal sama sekali. Maka kalau kita tahu rumusnya dari Quran, Allah itu sifatnya maha adil. Nah, modalnya boleh nggak sama berangkatnya, tapi kesempatan suksesnya sama Allah buka. Karena Allah maha adil. Mau yang punya modal, mau yang nggak punya modal, sama-sama punya kesempatan sukses. Nah itu. Kemudian apa yang dilakukan visi misinya, insya Allah Mas, ini mohon doa dari sahabat-sahabat semua, membumikan Quran, menghidupkan sirah. Jadi visi misinya itu, sehingga semua bahkan sampai ke aturan kerja, budaya kerja segala macam itu koridornya kita tanya dulu kira-kira Quran ridho nggak ya kalau aturan kerja kita begini. Kira-kira Quran ridho nggak ya kalau tindakan kita seperti ini. Jadi selalu kita kembalikan dulu ke situ gitu ya. Nah, ya tentu saja kita tetap harus taat sama aturan sebagai pengusaha di Indonesia. Kalau enggak ya kita habis juga. Jadi tetap itu kita jaga.
Nah, kemudian waktu pernah jatuh tahun paling keras itu tahun 2007. Kenapa? Kalau ada pengusaha motivator gitu ya, dan seterusnya coach yang mengatakan bahwa ada 6 kesalahan fundamental pebisnis yang bisa bikin bangkrut, atau ada yang bilang 10, ada yang bilang 15, ada yang bilang 20. Nah, kami itu semuanya. Semuanya kami lakukan waktu itu. Jadi paket lengkap gitu ya. Cuma 2 aja yang kata teman-teman pengusaha yang hebat-hebat tuh, cuma 2 aja yang enggak. Apa yang enggak itu Syamil tuh punya produk bagus gitu ya. Dan orang-orangnya baik-baik. Tapi sebenarnya ada komanya itu, baik-baik tapi bodoh. Maksudnya bodoh di sini bukan otaknya lemot ya. Tidak paham gitu, tidak paham bagaimana bisnis itu dikelola. Tidak paham bagaimana semestinya mengatur bahwa ternyata ada tanda kutip ada kayak ada barnomis, ada rambu-rambu Mas Bimo. Jadi rambu-rambu ini kalau kita bahasa gampang itu sunnah kauniyah. Jadi kalau kita melanggar rambu-rambu yang pokok, maka pasti celaka. Bahasanya tuh looming crisis. Jadi mendung awan yang udah tebel banget, udah tinggal jatuh hujan aja, udah saking tebelnya. Nah itu kalau orang yang melanggar rambu-rambu utama, itu bangkrut atau dia dikasih pelajarannya itu tinggal nunggu waktu. Mau besok, lusa, sebentar lagi, setahun lagi. Itu. Nah termasuk diantaranya kesalahan fatal yang kami lakukan juga menggunakan uang riba. Itu juga di era itu kami lakukan juga Mas Bimo. Terus gimana cara bangkitnya? Bertobat. Bertobat habis-habisan dari semuanya, bertobat habis-habisan dari riba juga tobat kemudian. Dan ketika kita menyatakan diri ingin berubah, bertobat, termasuk kapasitas mentalitas kepemimpinan itu juga paling dominan. Jadi diantaranya ketika ada orang bilang, untung kita nggak jadi Pak Riza. Saya secara spontan bilang, untung saya yang mengalami. Padahal saya nggak tahu bisa bangkit atau tidak. Kenapa? Saya bilang, saya akan tahu caranya keluar dari krisis kayak gini. Karena saya yang memimpin kondisi ini. Jadi kan udah kejadian, kitanya udah bangkrut. Kalau masih belum kejadian kan masih bisa nolak, masih bisa ikhtiar. Ini sudah kejadian, kami udah bangkrut waktu itu. Jadi ya saya bersyukur aja gitu. Saya yang akan memimpin supaya bisa bangkrut. Walaupun belum tahu bisa bangkit atau tidak. Kemudian ada teman-teman yang bilang, itu kan gara-garanya si Fulan Pak Riza gitu ya. Gara-gara dia kan makanya Syamil jadi kayak gini. Ada satu orang yang disalahkan. Terus saya bilangin, bukan. Kok bukan? Gara-gara saya. Kok gara-gara Pak Riza? Ya, yang milih dia siapa? Yang angkat dia siapa? Yang percayain aspek-aspek itu sama dia siapa? Saya pimpinannya. Jadi saya yang salah. Nah, jadi no blaming gitu ya, no justify gitu ya, dan seterusnya lah ya kayak gitu-gitu ya, motivator banyak. Nah, kami bertobat. Nah, tobat itu akan diuji kamu seriusan nggak tobat. Nah, termasuk kami ketika tobat kita nggak mau lagi pakai dana riba, walaupun saat itu bahasanya darurat. Itu dites dulu, diuji. Ujinya selalu logis, kayak sekarang nih, kayak saringan. Ujiannya kan logis nih, COVID-19 ini. Walaupun sekarang ini semua orang, mau pengusaha baik, mau pengusaha brengsek, kena gitu ya, sama. Kecuali di bidang tertentu aja. Jadi yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang hebat-hebat juga sama kena. Jadi ini sifatnya umum. Nah, tapi kalau kayak saya itu kan karena sayanya nggak benar sebagai pengusahanya, maka kena hukuman gitu kira-kira. Nah, diantaranya pakai riba. Nah, orang ketika mau tobat itu dia akan dites dulu tanda kutip sama Allah. Bener nggak? Alasannya logis. 2007 itu banjir Jakarta. Di tahun 2007 pasar kami 70% Jakarta tok. Belum seperti sekarang sudah lumayan banyak di nasional gitu. Tapi saat itu 70% Jakarta. Jadi kami hanya bisa bayar cicilan bank waktu itu, pinjam dana berbunga gitu ya. Kalau kita jualannya nggak ada masalah. Nah begitu banjir Jakarta 2007, 70% hilang, langsung nggak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar cicilan. Itu dibujuk-bujuk sama pihak bank. Untuk apa? Pak Riza ini kan darurat karena banjir. Kita ngajuin untuk pengunduran nggak di ACC. Udah gini aja, 5 orang direksi, ambil 50 juta masing-masingnya kartu kredit. Godaan. Supaya dapat 250, nanti buat bayar 130 sekian cicilan waktu itu gitu ya. Nah sisanya bisa untuk yang lain Pak Riza. Itu luar biasa, saya telepon Ustadz, nanya gitu ya. Kan udah azan tobat. udah azan tobat gitu. Kita udah mau keluar dari bank itu. Tahu-tahu banjir Jakarta gitu. Alasannya logis.
telepon gitu ya, ustaz pada gampang kan gitu ya, nggak ada yang berani menjawab itu darurat ambil aja, nggak ada yang berani. Ada paling banter tuh ada satu ustadz yang bilang, ya kalau memang benar-benar darurat ya silahkan gitu ya. Kalau benar-benar darurat, tapi kalau bisa enggak. Itu jawaban paling ringannya begitu. Nah sampai kemudian guru saya ngomong, emang menurut Pak Riza kartu kredit itu baik nggak? Ya enggak Pak. Kalau sekarang ya sama aja, sekarang juga enggak. Terus apa yang membuat Pak Riza ragu? Nah gitu Mas Bimo. Udah begitu saya yakin bungkus, itu kan teleponnya rajin banget sih marketingnya, manajer marketingnya. Telepon lagi, gimana Pak Riza ambil ya? Tidak, Pak Riza nanti jadi gini. Biarin, silakan turunkan call kami, jelek nama kami, susah dapat biaya lagi, gak apa-apa, saya bilang gitu. Wah itu langsung dimaki-maki, langsung kasar ngomongnya gitu ya, tutup aja teleponnya. Itu malamnya tidak pakai besoknya Mas. Malamnya habis isya, tahu-tahu teman saya yang udah setahun lebih nggak pernah kontak, telepon saya dari Jakarta. Saudaraku, apa kabar? Punya Quran nggak? Untuk apa? Ini ada Agnia Jakarta pengen bagi-bagi wakaf Quran untuk yang sudah terdampak banjir. Perlu berapa banyak? 3.000 Quran. Bayarnya cash nggak? Cash. Lagi punya duit. Cash. Ya. Saya cek gudang Jakarta ya, utuh, nggak kemana-mana kan. Saya telepon lagi teman saya, ada, udah diantar jam 7 pagi alamat tersebut gitu ya, dan dibayar cash 171 juta. Jadi ada diuji dulu Mas Bimo. Nah kurang lebih sama lah seperti sekarang ini gitu ya. Kita ini menghadapi COVID ini luar biasa berat, tapi Allah sudah janjikan kok, sudah jamin. Kata Allah itu tidak akan melewati kapasitas kita, beban yang Allah berikan itu, gitu ya. Dan kan kata Allah, apakah kamu menyangka masuk surga padahal belum datang ujian buat kamu sebagaimana orang-orang terdahulu begitu yang ujianmu jauh lebih berat-berat daripada kita sekarang. Nah, anggap aja ini mudah-mudahan begitu. Ini adalah bagian dari bagaimana sikap kita menghadapi ini, itu adalah sikap kita menghadapi ujian, nanti kita lulus yang mana gitu. Walaupun ada yang tertatih-tatih, walaupun ya mohon maaf gitu ya, kalau kita belajar dari perang Uhud, Sirah gitu ya, bisa jadi ada yang kemudian meninggal gitu ya, bisa jadi harus ganti bisnis karena bisnisnya benar-benar nggak bisa selamat lagi dari nol lagi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting baik kan, mati kalau perang itu kan matinya mati syahid atau dia dapat kemenangan. Nah itu yang penting, itu kita ujungnya semuanya baik, begitu Mas Bimo. Siap. Oke, gimana Mas Doni? Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah terjawab tadi pertanyaannya? Mas Doni ini juga Kang Riza ada bisnis di Bandung beliau. Oh Masya Allah. Ya. Main-main nanti kalau ke Bandung. Siap Kang Riza. Masya Allah. Ya. Oke. Ini sambil menunggu pertanyaan, sebenarnya ada senior-senior juga ini di JPM ini Kang Riza. Masya Allah. Kalau berkenan, saya mau mengundang untuk diskusi. Ini bahkan ada founder JPMI loh, Kang Riza. Siapa Bang Valen? Oh, bukan. Pak Tias Sutomo, Pak Uhud. Oh ya Allah. Masya Allah. Ini ada Pak Tias. Ya salam ini. Luar biasa. Jadi malu nih ngomong tadi. Aduh, enggak Mas. Insya Allah Mas, insya Allah. Ayo, enggak. Aduh. Siap. Kita mau kolaborasi. Pak Uut, kalau ada yang mau disampaikan, monggo, ini kita sambil diskusi. Ya, banyak wajah yang saya kenali juga, ternyata ini baru lihat-lihat. Iya, tadi Allah, salam jumpa lagi nih di sini, Masya Allah sama teman-teman. Wajahnya banyak yang sudah familiar. Pak Zal katanya pernah berpartner ini sama Kang Riza. Siapa Mas? Percetakan, Pak Zal dari Jakarta. Oh iya, Pak Zal. Zal Fayasri. Ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Ya, Kang Riza, kembali kalau saya mau nanya tentang yang core tadi. Misalnya, untuk memulai, misalnya teman-teman JPM ini mau coba kolaborasi gitu ya. Apa sih langkah awal yang perlu ada? Karena saya melihat challenge-nya ini adalah satu penyelarasan value.
ya frekuensinya mesti sama. Kalau nggak ada trust, terus ada yang culas, ini kan nggak akan bisa efektif berjalan. Nah, kira-kira apa sih hal pertama nih kalau kita mau coba lakukan dengan core tadi itu? Baik, jadi yang pertama kita mau bertemu dengan kepentingan yang lebih besar, Mas Bimo. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai pebisnis saja kayak ada, kalau di Indonesia ya, ini kalau di Indonesia kayak ada malu begitu. Kayak ada malu kalau kita itu kayak bareng-bareng bantuin yang lain atau dibantu sama yang lain. Nah, itu kan suka sebagian ada seperti itu. Oh, saya bisa sendiri, saya mampu. Nah, itu sendirian. Nah, ini walau alam ya. Mungkin kalau kita ambil ibroh dari hal umum gitu ya, dari hal umum yang bisa tidak hanya dari sirah yang kita bisa baca dengan tafakur dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring di surat Ali Imran itu, kita bisa lihat kayak binatang itu kalau sebelumnya kayak ular itu kan berburu binatang mangsa itu sendirian. Nah, kalau dia dapat mangsanya kecil ya dia akan cepat lapar lagi, makan lagi. Tapi kalau dapat mangsanya besar, dia bisa seminggu, 2 minggu, sebulan baru cari makan lagi gitu ya. Nah, itu pada umumnya pengusaha kan memang sendirian. Dia berusaha sendiri gitu ya, dengan timnya gitu ya, besar apa segala macam gitu. Kalaupun networking, kolaborasi itu juga dalam rangka untuk dapetin proyek pekerjaan untuk dirinya sendiri. Nah, boleh jadi kita ganti style nih untuk beberapa pengusaha tertentu, atau bahkan pengusaha yang baik-baik saja pun, yang masih baik-baik saja juga mau untuk bantuin. Nah, ini yang kemudian kalau di core itu didorong Mas Bimo. Jadi ayo dong yang masih baik-baik saja bantuin yang sedang tidak baik-baik saja, itu saudara kalian loh, gitu loh Mas Bimo. Nah, value ini, semangat ini yang ingin harus dimunculkan sehingga tidak terkotak-kotak. Oh, JPMI gengsi kalau bekerja sama bukan JPMI, enggak juga gitu. Pokoknya sama-sama saudara, sama-sama seagama, sama-sama sebangsa setanah air, bisa kerjasama. Nah, bagaimana kemudian boleh jadi berburunya kayak binatang, belajarnya kayak singa gitu ya. Nah, singa ini kan selalu berkelompok, gitu. Walaupun kadang-kadang yang sendirian juga mungkin gitu ya. Tapi umumnya, kalau ular umumnya sendirian masing-masing. Tapi kalau singa umumnya berkelompok. Nah, boleh jadi pengusaha sekarang ini berkelompok, bukan membuat satu perusahaan bareng-bareng ya Mas, bukan. Jadi berkelompok ini berburu gitu. Ini lawannya Thanos nih gitu. Lawannya Thanos. Nah, ke Avenger, jadi Avenger nggak bisa sendiri-sendiri nih. Nggak kuat, terlalu hebat lawannya. Ini situasi kayak gini nih luar biasa nih, bukan hanya COVID-19 nih gitu, tapi juga resesi negara, resesi dunia mengancam semuanya. Nah, terlalu besar untuk sendirian misalkan, udah bareng-bareng. Nah, ini kami udah coba praktekkan ini Mas Bimo di core. Banyak kok teman-teman itu ternyata yang punya dan mau gitu bantu. Jadi ada yang punya bukan hanya Samil itu, ada yang punya ribuan reseller juga gitu. Pak, sini Pak, sok teman-teman yang punya produk apa, nanti pokoknya asal masuk dalam kategorisasi yang pada umumnya bisa dijual, kami bantuin jualin. Terus dia cerita udah mulai banyak juga teman-teman yang kemudian masuk, itu dari yang jutaan, mulai belasan juta, akhirnya puluhan juta per bulan. Nah, lumayan banget kan, itu bisa ngalir lagi darahnya. Dan tidak memodal apa-apa gitu, maksudnya si pemiliknya tetap dengan kondisinya gitu ya, si mitra penjualnya tetap dengan mitra penjualannya. Nah, ini sesuatu yang menjadi niscaya, pilihan yang mesti kita hidupkan dengan penuh kesadaran, dan tadi mau duduk bareng gitu, untuk kepentingan yang jauh lebih besar dan untuk kebaikan tentunya gitu Mas. Ya, jadi ini sebenarnya ujian awal ya untuk kita mau solid itu, dan selanjutnya bukan COVID aja yang kita lawan kalau udah solid ya. Iya, betul. Oke, betul, ini ada Pak Eman, ini beliau Ketua JPMI sebelum Pak Valen ini. Monggo Pak Eman mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mah Ustadz saya ini. Malu. Ini Ustadz Riza, terakhir ini saya
ya katakanlah jualan. Saya nggak malu lah. Jualan Quran sama dudukannya. Kebetulan juga membantu seorang pengusaha ikhwah di Bandung Barat. Nah, kami sudah dapat klien. Alhamdulillah ini salah satu di sini ada juga nih yang pesan. Nah, cuman terakhir itu mereka mengeluh karena awalnya dia katanya sudah kontrak dengan salah satu percetakan. Nah, saya ingat Ustadz Riza nih punya Samil. Mungkin Samil mencetak Quran yang kabir itu, Ustadz, karena sekarang banyak orang jadi imam tidak hafal. Nah, sehingga perlu Quran dan dudukannya. Nah, makanya wah ini menarik. Akhirnya saya ke istilahnya saya promosikan dan ada beberapa pesan. Nah, kendalanya ini udah yang harusnya 1-2 hari, ini udah 3 mau 4 hari belum terkirim. Saya tanya kenapa? Wah, ternyata dia tidak memperhitungkan bahwa misalnya dudukannya itu perlu waktu, proses dari satu tempat karena dia. Nah, ini yang hal-hal ini yang kemudian ya mohon maaf ya, ini kan jadi saya sendiri jadi cacat janji. Nah, jadi solusinya mungkin apakah bisa dikerjasamakan nanti dengan Asamil, ya artis Asamil kerjasama beliau dengan Ustadz Riza, sehingga ini pasarnya insya Allah, karena salah satunya itu mantan pejabat di kementerian itu, dia bisa beli sampai 4 biji, gitu. Dan belum lagi nanti yang buat disumbangkan. Sangat prospektif. Terima kasih, mohon tausiahnya nih Ustadz Riza. Ya, Ustaz Eman. Nah, ini B2B nih sebenarnya ya, Mas Bimo. Ya. Tapi secara umum Syamil membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan siapapun, Ustaz Eman. Jadi kami juga memang kemarin itu sedang ngebut untuk membuat juga mushaf tahajud gitu. Nah, jadi mushaf tahajud ini yang besar-besar seperti tadi, plus memang dudukannya. Nah, hanya ketika kemudian situasinya berubah karena COVID ini, nah itu kan wilayahnya adalah wilayah produk baru. Jadi konsentrasi untuk mengejarnya ya mengejar produk baru. Nah, produk baru itu perlu ada izin terlebih dahulu dari Lajnah, Departemen Agama. Nah, ketika kemudian Departemen Agamanya tutup, nah, kami nggak bisa tuh memasukkan naskah mushaf Quran itu untuk diperiksa terlebih dahulu oleh Lajnah. Begitu. Jadi, akhirnya program tersebut harus kami hold. Nggak bisa kita teruskan karena terhenti dengan proses ya Jakartanya sudah lebih dulu PSBB dan seterusnya gitu ya. Jadi dan kaminya sendiri juga menahan diri dari resiko kalau sampai ada tim kami waktu itu masih belum dibatasi betul begitu ya. Tapi udah kami di beberapa keputusan arahan manajemen 2 bulan yang lalu kami sudah langsung stop perjalanan keluar kota terutama ke daerah-daerah wabah. Pada saat itu kan yang paling duluan Jakarta. Nah, jadi otomatis proses yang sedang kami jalani kami hentikan dulu. Nah, nanti sangat mungkin. Cuma kalau sekarang saya udah bisa pastikan nggak mungkin. Sebab proses awalnya harus ada izin dulu dari Departemen Agama, kemudian baru kami boleh mencetak. Kami tidak berani mencetak dulu baru izin. Nah, biasanya diperiksa banyak sekali. Kami sendiri memeriksa, Departemen Agama juga memeriksa. Jadi memastikan ikhtiar. Kadang-kadang sudah selesai dan sudah mendapatkan sertifikat dari Departemen Agama saja, kadang-kadang masih ada 1-2 yang lolos, namanya human error, manusia. Jadi manusiawi. Jadi karya pertama itu biasanya begitu. Kalau nanti sudah ada, sudah jadi, nah cetak ulang, nah itu biasanya sudah lebih aman, insya Allah. Tapi kalau yang pertama memang effortnya luar biasa. Jadi untuk nanti bisa ini, Ustaz Eman, dengan siapapun, bentuk apapun kami memungkinkan untuk kerjasama, insya Allah. Oke, insya Allah bisa langsung ini ya, konkret. Oke, ini ada 3 pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Sebenarnya kita sampai 5.15, tapi kita toleransi 5 menit, 10 menit ya. Ini ada Hari dari Jakarta. Dalam kondisi survival mode, berapa persen toleransi atau mengurangi laba yang bisa kita lakukan? Tergantung situasinya, Mas. Jadi bahkan begini, kalau ekstrimnya saya minta tim itu sampai menelaah, kalau perlu ya mohon maaf, misalkan ya kita punya produk yang HPP-nya itu modalnya aja 50.000 misalkan, terus katakanlah harga jual normalnya biasanya 150.000 misalnya gitu ya, ini contoh aja. Nah,
kita itu punya batas ideal itu nggak boleh kurang dari 20.000 margin misalkan. Jadi 70.000 itu paling murah kita jual untuk agen distributor misalnya. Nah, terus situasinya nggak normal nih. Nah, situasi nggak normal itu kita cuma laba 5.000 per pieces pun nggak apa-apa. Yang penting itu bisa menutup semua proses administratif misalkan. Jadi kan kalau di HPP ada biaya tenaga kerja langsung, tapi juga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ketika dihitung biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya administrasi, biaya listrik, kemudian diperhitungkan 5.000 itu plus gitu ya, bisa nih dengan laba 5.000 keluarin aja, nggak apa-apa, keluarin aja. Jadi cuman laba 5.000 pun nggak apa-apa. Nah ini kan setiap produk, setiap industri beda-beda, sehingga kalau spesifik saya tidak bisa menyampaikan ininya karena biaya langsungnya kita nggak tahu berapa. Bahkan ini ekstrimnya saya gitu ya sampai berani menyatakan bahwa kalau demi bisa keluar udah dengan penawaran yang sangat istimewa masih susah keluar, tapi demi bisa keluar banyak dan menjadi uang cash besar itu, misalkan modal HPP-nya 50.000 jual segitu gitu, berarti kan ada rugi tuh karena biaya langsungnya nggak terbiayai. Tapi kita itu sama aja dengan kayak mengkonversi kekayaan. Jadi kekayaan dalam bentuk aset tadi gitu ya, barang, dalam bentuk barang yang susah keluar tapi dia menjadi keluar. Walaupun rugi, secara laba rugi jadinya rugi gitu ya, rugi. Nah, cuma kita jadi pegang uang. Nah, tinggal kita kasih batasan aja berapa toleransinya. Misalkan kita punya 10.000 stok begitu ya. Yang 5.000 stok aja deh yang dijual rugi kayak gini. Nah, tapi keluar tuh jadi duit semua. Ya, nah, intinya lagi-lagi kondisi darurat yang haram dalam keuangan, yang haram dalam bisnis, tanda kutip ya, kan haram rugi kan haram. Ya kalau perlu itu dilakukan gitu ya, jual rugi demi apa? Demi hidup gitu mas. Oke. Jadi nah itu gitulah. Inventory keluar tapi cash pegang banyak gitu Kang ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Rizza ini dari JPMI DKI. Ini usaha keluarga kah? Ada keluarga ini masuk jadi direksi di perusahaan? Waduh, saya udah tahu jawaban. Iya. Ya, saya ada sebentar ya, 7 CEO mungkin ya. Kemudian direksinya ada sekitar 3-4. Kemudian GM-nya ada 7 orang lah kurang lebih gitu ya. Nah dari sejumlah para pimpinan, para dedengkotnya, jenderal-jenderalnya, yang keluarga saya 2. Yang keluarga saya 2. Nabi SAW itu juga besannya Abu Bakar, besannya Umar, besannya Utsman. Jadi tidak ada larangan dalam Islam untuk ada keluarga gitu ya. Nah, tapi kita tepat menempatkan gitu ya, sama-sama mendapatkan manfaat. Bahkan kalau kami sengaja Mas Bimo, kalau kami mencari karyawan misalkan, itu diumumkan di internal dulu supaya karyawan bisa merekomendasikan keluarganya. Malah gitu. Tapi tetap diseleksinya tetap wajar. Ya, karena ada value dan lain-lain pertimbangan itu juga ya, referral tadi ya. Ya, tetap dijaga ya, posisinya nggak boleh barengan yang beresiko nanti jadi kayak gitu-gitu ya, tetap kita atur. Ada Chinese wall segala ya, Iya. Ini tadi ada yang kurang bertanya, katanya tadi skip, bagaimana nilai Islam diterapkan di Syamil dalam sistem HRD atau manajemen secara umum? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, silakan Kang Riza. Iya, jadi kami mengikhtiarkan betul memang semua budaya kerja, aturan-aturan kerja juga disesuaikan. Jadi tidak melanggar aturan Allah SWT, juga tidak melanggar peraturan industri di Indonesia. Karena kalau melanggar di Indonesia juga urusannya bisa sidang, bisa dipenjara juga. Nah, diantaranya ya contohnya, diantaranya bahwa kami setiap hari itu ada waktu jam kerja Mas Bimo. Jadi jam kerja itu sebenarnya 7.45, tapi kita menginfakkan 7.45 sampai 8.00 itu untuk semua karyawan bisa sholat duha dan tilawah. Itu memang menjadi budaya yang harus kami, bahkan ada grup-grup odots gitu ya, yang target-targetnya dikejar itu. Kalau yang belum bisa ngaji, karena dia sudah profesional duluan di mana, tapi ternyata belum bisa ngaji,
itu ada kelas untuk belajar ngaji. Jadi wajib bisa ngaji. Tapi setelah masuk ke Syamil, bukan dari luar itu harus sudah bisa ngaji, enggak. Karena ada orang yang masuk dia sudah operator mesin misalnya di mana mesin cetak gitu, di Joko, tapi belum nggak bisa ngaji. Ya nggak apa-apa, yang penting dia jago ngurusin mesin dan dia mau belajar ngaji. Dia mau. Nah itu misalkan. Kemudian kalau si karyawan mau lebih lama, ya berarti dia harus datang lebih awal. Kalau misalkan datangnya 7:30, berarti dia punya waktu setengah jam. Kalau mau pas-pasan ya 15 menit itu kita infakkan. Seminggu sekali kami ada pembinaan Al-Quran untuk semua karyawan. Jadi selama 1 jam di jam kerja. Di jam kerja. Kemudian sholat berjamaah wajib. Kemudian untuk yang karyawan itu disunahkan, dihimbau untuk selalu menjaga wudhu. Apalagi yang di kawasan mushaf. Jadi dari mulai orang-orang kreatif yang terus-terusan bersentuhan dengan mushaf, misalkan gitu ya, atau di pabrik yang memproduksi mushaf Quran sendiri, nah itu menjaga wudhu. Jadi ada bagian dari adab. Kemudian bagaimana juga Islam itu ya harus sama dengan profesional, bersih begitu ya. Kemudian juga Quran ini ada adabnya. Kami ini bukan percetakan biasa, tapi juga mencetak Al-Quran. Maka kami tanya sama ulama-ulama, ini bagaimana adab dalam memperlakukan Al-Quran? Nggak boleh langsung di lantai, harus ada palet. Kemudian kalau ada tumpukan mushaf Quran, cetakan nggak boleh di atasnya ditumpuk barang-barang. Nggak boleh kemudian ada umpak-umpak yang kemudian orang jalan naik aja injak-injak, misalkan begitu. Kemudian bagaimana mentreatment sampahnya. Semuanya itu kami tanya sama ulama-ulama Al-Quran, lalu kami jadikan rules, gitu, aturan baku, bahwa itu bagian dari adab. Kemudian misalkan kalau dinas, karyawati harus dinas dengan sopir, nggak boleh berdua. Harus ada mahramnya, gitu. Nah, gitu. Itu ruang-ruang kerja yang menghadap ke dalam itu nggak boleh ada tirai tertutup. Mesti kaca aja terbuka, termasuk ruangan saya. Jadi harus bisa terlihat, tidak boleh ada ruangan yang benar-benar privasi tertutup. Karena kita nggak tahu, nauzubillah gitu ya, kalau ada affair gitu ya, kan mungkin aja ada yang saling suka di karyawan dengan karyawati begitu ya, kalau tertutup. Jadi mesti seperti itu. Nah, kemudian hal-hal tegas apa yang kalau itu dilanggar itu selesai begitu ya, tidak ada kompromi, itu di aturan perusahaan yang juga sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, tidak melanggar, atau yang aturan khasnya kami, dan itu disepakati di awal. Jadi semua aspek itu kita ikhtiarkan gitu ya, sebaik-baiknya kita tunaikan gitu, Mas Bimo. Ya. Alhamdulillah. Gitu ya Mas Doni, insyaallah sudah terjawab semua. Ini kita juga sudah hampir di penghujung, nggak terasa kita sudah hampir 2 jam ini ya, Masya Allah. Kang Riza, jazakallah khair atas semua yang disampaikan. Semoga jadi kebaikan, amal jariah. Amin. Buat Kang Riza. Ya, alhamdulillah acara ini berjalan baik ya. Semoga semua mendapatkan insight dan bisa menjadi forum silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semua. Kita tutup bersama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.